Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ihya Ulumuddin juz awal. Masih muqaddimah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bih bi'ulumihi wa asrarihi fid darin amin. فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه في كتابه فقها وحكمة وعلما وضياء dan cahaya, wa nuran sama cahaya, dia itu terang, cahaya pepadang, wa hidayatan dan petunjuk, rusdan sama petunjuk. Faqad maka sungguh asbaha telah menjadi bainal khalqi di antara makhluk madwiya terlipat. Wasara dan menjadi ilmu tariqil akhirah nasyan mansiya, lupa dan dilupakan. Walamma kana hadza falman fid din, dan ketika ilmu menuju ke akhirat ini falman fid dini mulimma, falman itu retak, ada yang mengartikan cacat. Fid din di dalam agama, mulimma di syarahnya itu mulimma mendekat dan masuk. Maksudnya pengamalan, penjabaran, pengajaran tentang ilmu menuju kepada Allah di zaman Al-Imam Al-Ghazali itu sudah retak. Maksudnya jarang orang alim yang wasil musil. Tapi ada pembahasan saya dengar ya dari ba'dul ulama. Allah itu kan memang sayang sama Imam Ghazali ya. Kutub kan itu, wali kutub Imam Ghazali itu. Itu harapan Imam Ghazali ba'da wafatih terjadi itu. Allah. Jadi umur beliau kan tidak panjang kan. Beliau juga tetap hidup di alam barzah. Pasti beliau tahu di alam barzah beliau bahwa harapan-harapan beliau tentang intisyar ilmu tasawuf diijabah oleh Allah Ta'ala ba'da wafatih. Dia sangat tahu beliau. Ajabahullah ya. Makanya orang doa itu jangan ada ragu. Kadang kita doa, mendoakan umat Islam sampai kita mati belum diijabah oleh Allah Ta'ala. Fala'allallah yujib da'awatina ba'da wafatina. Atau mendekati kita mati nanti, jangan berhenti. Sallallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'dhin. Yang di Ratibul Haddad kalau sedang membaca itu dihadirkan hati. Harus doa gitu. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'dhin. Supaya Allah Ta'ala memperbaiki keadaan Islam fi ayyi makan, fi ayyi zaman, dan menjauhkan agama kita dari para pengganggu. Mahbub Imam Ghazali ya. Jadi pembahasannya itu yang saya dengar gitu. Pada wafatnya kan muncul torigo-torigo, ilmu-ilmu Islam tambah rame kan. Di mana-mana, di Mesir, ya lihat aja di sejarah-sejarah kebangkitan tasawuf dan ilmu torigo. Ila zamanina. Coba cari torigo yang membahas tentang hati yang nggak ada qala Imam Ghazali, nggak mungkin, pasti ada itu.
pembahasan dari Imam Junaid sebagai Sayyidut Taifah As-Sufiyah ya pasti ada. Cari ketemu nanti itu. Qala al-Imam Al-Ghazali pasti ada. Masya Allah. Dan beliau fi barzakhih setiap ada orang membaca Qala Al-Ghazali ya jenis thawab. Ya dapat pahalanya itu. Imam Ghazali ini memang unik ya. Mahbub indallah. Saya kemarin pagi itu kan sudah bahas itu. Semakin dekat orang kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin sering Allah taala mengirimkan isyarah-isyarah kepada beliau. Jadi ada cerita yang menunjukkan perhatian Allah wa Rasuluh kepada Al-Imam Al-Ghazali. Cerita ini dulu waktu saya ngaji di Giren di Tegal di At-Tauhidiyah itu pernah saya baca di Syarah Sanusiyah halaman 22. Syarah Sanusiyah ini halaman 22 bilang kalau yang mengalami kejadian ini Al-Imam Ibnu Syajari. Tapi saya dengar ceramahnya Sayyid Kishk. Sayyid Kishk itu orang Mesir, masyhur. Orang-orang yang pernah di Saudi pasti tahu. Dan intasyar khutbah beliau fil alam islami, terutama di negara-negara Arab tahun-tahun 50, 60. Sampai sekarang juga masih ada ceramah-ceramah beliau di YouTube. Cari aja Sayyid Kishk. Saya tidak membahas tentang akidah Sayyid Kishk ya. Setiap orang ada lebih ada kurang. Saya tidak akan masuk ke sana. Saya cuma akan menukil yang ada hubungannya dengan Imam Al-Ghazali yang beliau bawa. Jadi Sayyid Kishk ini sering membawa riwayat-riwayat yang menyentuh di hati pendengar. Beliau terkenal kalau sudah ceramah itu orang tersentuh. Nah ini ada yang beliau nukil dari Al-Imam Al-Ghazali. InsyaAllah menambah ta'alluq kita kepada Imam Ghazali, pada Rasulullah SAW, dan menambah pemahaman kita kalau orang mendekat kepada Allah Ta'ala sampai mahbub, tiap ada apa-apa pasti diberi isyarah. Ini sebagian lafaz saya robah ya, sebab uslub beliau kan uslub khutbah. Tapi makna sempurna insyaallah. Qala al-Imam Al-Ghazali. Satu waktu Imam Ghazali itu kalau menurut Sayyid Kishk di masjid itu, lagi ngajar gitu. Beliau bilang dalam hatinya, khasyitu ayyadkhulal ghururu ila nafsi. Fa idza bisailin yas'aluni ya Aba Hamid ma sya'nu rabbikal yaum. Saya khawatir hati saya kemasukan ghurur. Memang Imam Ghazali itu paling perhatian urusan ghurur, makanya di Ihya kan banyak itu pembahasan ghurur. Kitab Dhammil Ghurur malah ada yang khusus pembahasannya. Saya khawatir, kata Imam Ghazali, ghurur masuk ke hati saya. Fa idza bisailin yas'aluni ya Aba Hamid ma sya'nu rabbikal yaum. Wahai Abu Hamid, Allah Ta'ala saat ini sedang apa? Sya'an itu urusan. Gampangannya Allah lagi kerja apa sekarang? Hari ini. Nah, sebelum saya teruskan, pemahaman yang sahih, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu begini. Jadi semua yang terjadi di alam ini itu hadis baru. Umpama kita berdoa, ya Allah, saya ingin punya anak. Diijabah lahir tahun 2000 umpama anak kita. Anak kita diijabah oleh Allah Ta'ala lahir tahun 2000. Kita doanya mau masuk tahun 2000 kurang berapa bulan gitu. Doa terus 9 bulan umpama diijabah, istri kita hamil, lahir pas tahun 2000.
Yang terikat huduts, terikat kejadian baru itu ya lahirnya anak kita. Bukan Allah saat tahun 2000 menakdirkan anak kita lahir, bukan. Ijabah doa kita itu azaliyah sebelum Allah menciptakan alam. Dulu itu bahasa waktu ya, padahal tidak terikat waktu. فَإِذَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُنِي يَا أَبَا حَامِدْ مَا شَأْنُ رَبِّكَ الْيَوْمِ. Wahai Imam Ghazali, Tuhanmu sekarang sedang bekerja apa? Lagi apa saat ini? Allah sedang apa saat ini? Fatafakkartu wa tarahtu as-su'ala ala bisatil bahfi falam ajid lahu jawaba. Akhirnya Imam Ghazali merenung, mencari-cari jawaban, tidak ketemu. Ini kejadian di majelis yang dihadiri orang banyak. Maklum majelisnya Imam Ghazali yang hadir kan ribuan. Fatasabbabal jabinu araqa, sampai beliau mengeluarkan keringat, dahinya berkeringat. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab gerakan hati, khatir, kerentek Imam Ghazali saat awal tadi. Kan lagi ketakutan beliau di hatinya itu. Khasyitu ayyadkhulal ghururu ila nafsi. Saya khawatir hati saya kemasukan ghurur. Nah, Allah mengirim jawaban dengan kejadian ini. Nanti di akhirnya kita bisa ambil hikmah. Faqultu lis-sa'il, aku berkata kepada orang yang bertanya tadi, kata Imam Ghazali, ayyuhas sa'il, amhilni ila ghadin la'alli abhathu laka 'anil jawab. Wahai sa'il, beri saya waktu sampai besok, saya akan membahas jawabannya apa, akan mencari-cari jawaban. Ini sekelas Imam Ghazali ini ya, Hujjatul Islam, bisa tidak menemukan jawaban. Wajah al-ghad falam ajidil jawab, sampai datang hari esoknya belum ketemu juga jawabannya. Wa jalastu fi majlisi fasa'alani as-sa'ilu bi nafsi as-su'al. Wa jalastu fi majlisi fasa'alani as-sa'il bi nafsi as-su'al. Ma sya'nu rabbika al-yawm? Fakana al-jawabu samta. Ditanya lagi tetap belum ketemu jawabannya. Qala al-Imam al-Ghazali fadakhaltu baiti mahmuman maghmuma wa ba'da ma sallaytu al-isha da'awtu Allah qaila Allahumma alhimni al-ijabata fi manami. Akhirnya beliau masuk ke rumahnya dalam keadaan gelisah, sedih, namanya Hujjatul Islam. Di depan ribuan orang tidak menemukan jawab. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berikan aku ilham jawaban di dalam tidurku. Ini saya koma dulu. Saya ingat Syekhuna Abu Yahya itu, kalau saya lagi ngaji Ihya di yang siang itu, yang di rumahnya, bukan yang di Masjid Al-Idris, bukan, yang di rumah beliau. Yang siang tuh yang bareng Kiai dua itu sering Buya itu bilang, kalau nemu nas yang belum terlalu terang pemahamannya beliau,
beliau biasanya ada itu bacaannya, itu sayang saya belum dapat itu. Dia baca terus tidur. Itu kata Buya, ditidur ketemu jawabannya itu. Sering beliau bilang tuh, kalau Buya jawaban iskalnya fil manam. Ya, ini Imam Ghazali juga begitu. Habis sholat Isya, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma alhimni al-ijabata fi manami. Fanimtu wa ra'aitu fi manami insanan ma ra'aitu mithla jamalihi qattu. Wa ra'aitu fi jabinihi nuran yatala'la' wa qala li assalamu alayka ya Aba Hamid. Diijabah oleh Allah Ta'ala, beliau tidur, langsung bermimpi melihat seseorang yang keindahan wajahnya itu tidak bisa dibahas lagi, terlalu tampan. Dan di dahinya bersinar cahaya yang terang benderang. Dan orang itu berkata kepada saya, Assalamu alayka ya Aba Hamid. Ala tadri man ana. Salam bagimu wahai Abu Hamid, apakah engkau tidak mengenali aku? Ana Muhammadur Rasulullah. Saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghazali ya, langsung Nabi yang datang bawa jawabannya. Hadza makna mahbubun indallah wa inda Rasulillah. Kemudian pesan Nabi, Ya Aba Hamid, idza sa'alaka as-sa'il ghadan faqul lahu sya'nu rabbi lillahi umurun yubdiha wa la yabtadiha yarfa'u aqwaman wa yakhfidu akharin. Katakan kepada orang yang bertanya itu, sya'nu rabbi, sya'annya Allah, urusan Allah setiap hari itu ada perkara-perkara yubdiha, yudhiruha, yang memunculkannya Allah, abda yubdi adhara yudhiru ya. Wala yabtadiha, wala yabtadi'uha, tetapi tidak memulainya. Makna bukan Allah Ta'ala yang tadi saya terangkan di depan itu. Bukan kalau tahun 2000 hari Senin bulan Januari jam 7 pagi saya memohon kepada Allah sesuatu, saat itu Allah mendengar saya doa, langsung ngirim jawaban ijabahnya. Berarti Allah terikat waktu dong. Bukan. Jadi yang terikat waktu kitanya, wala yabtadiha, tapi Allah tidak memulainya. Tidak terikat waktu awaliyah, baru Allah Ta'ala saat itu juga memberi ijabah. Bukan begitu, ijabahnya qadim, azali. Tidak terikat masa sebelum Allah Ta'ala menciptakan akwan, menciptakan alam. Yarfa'u aqwaman. Setiap hari Allah Ta'ala mengangkat kaum-kaum, wa yakhfidhu, dan merendahkan akharina, kaum-kaum yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tenang Imam Ghazali dapat jawaban ini. Qala al-Imam al-Ghazali, fadhahabtu ka'adati ila al-masjid. Wa daqa al-masjidu biman fih. Ini penting juga ini. Jadi kalau Allah sudah memberikan futuh, biasanya itu yang hadir lebih ramai lagi. Kayak ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setelah diludahi oleh Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Ali itu yang kisah masyhur, itu kan langsung nggak tahu dari mana itu. Orang berduyun-duyun menghadiri majlis Sayyidina Al-Jilani. Ini Imam Ghazali juga begitu, lebih dari biasanya. Saya ke masjid sebagaimana biasa, ternyata masjid penuh dengan orang-orang yang hadir. Wa idza as-sa'ilu yas'aluni ya Aba Hamid. Tetap ada orang itu kan. Ma sya'nu rabbika al-yawm? Faqultu lahu lillahi umurun yubdiha wa la yabtadiha yarfa'u aqwaman
wa yakhfidhu akharin. Ini mendapat jawaban. Orang itu bukan kayak santri yang dapat jawaban baru paham, tidak. Tahu-tahu apa jawabnya? Faqala lahu as-sa'il ya Aba Hamid salli wa sallim ala man 'allamak. Bersolawatlah engkau dan ucap salamlah engkau kepada orang yang telah mengajarkan engkau jawaban ini. Ta'rifun man hadha? As-sa'il huwa Sayyiduna al-Khadir alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Maka Al-Imam Al-Ghazali ini mahbubun indallah wa mahbubun inda Rasulillah wa mahbubun indal anbiya wa minhum Sayyidina Al-Khadir alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Ini cuma menjawab khatirnya Imam Ghazali, kerentaknya Imam Ghazali ketika beliau ketakutan kena ghurur. Makna apa artinya? Ini saya pakai riwayat Sayyid Kishk ya. Kalau di kitab memang beda. Yang mengalami kejadian beda, sebabnya kejadian juga beda. Jadi kalau ada orang yang pernah baca riwayat lain, saya juga tahu ada memang itu. Tapi saya lebih condong ke sini. Memang Imam Ghazali ini mahbub, Masya Allah. Beliau mendapat peringatan, pasrahkan semua kepada Allah. Kulla yaumin huwa fi syan. Jadi apapun yang akan terjadi dengan diri kita, ketakutan apapun yang menimpa kita, sallim ilallah. Lillahi umurun yubdiha wa la yabtadiha. Yarfa'u aqwaman wa yakhfidhu akharin. Kalau memang kita akan diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi muqarrab, ya terjadi. Kalau kita, na'udzubillah, akan direndahkan oleh Allah Ta'ala, ya terjadi. Sallim lillah kulla syai'. Maksudnya begitu. Kembali ke kitab. Walamma kana hadha falman fid dini mulimma wa khatban mudlahimma. Khutban ini ada yang memberi arti bencana, tapi kalau di syarahnya itu perkara penting. Mudlahimma yang sangat gelap gulita. Kayak di syairnya Imam Al-Habr itu apa? Khutbun alamma. Kalau itu malah petaka ya. Jadi ada bimakna al-bala, ada bimakna perkara penting. Ra'aitu, maka aku melihat al-ishtighal, menyibukkan diri, bitahriri hadzal kitabi muhimma, dengan mengarang kitab ini, yakni Ihya Ulumuddin. Muhimma penting, ihya'an, untuk menghidupkan li ulumiddin, bagi ilmu-ilmu agama. Wa kashfan, dan membuka an manahijil a'immatil mutaqaddimin, dari jalan-jalan para imam yang terdahulu. Wa idahan, dan menjelaskan limanahil ulum, bagi nihayah-nihayah ilmu, akhiran-akhiran ilmu an-nafi'ah, yang manfaat, indan nabiyyin, atau puncaknya segala ilmu yang nafi', indan nabiyyin, di sisi para nabi, wassalafis salihin, dan salaf-salaf yang saleh, orang-orang terdahulu yang baik-baik. Jadi kalau baca Ihya dan baca kitab apapun, itu dijaga adabnya kepada muallif, itu ajaran orang-orang saleh. Sebab saya kan suka mendengarkan taklimnya ulama-ulama yang ngajar-ngajar Ihya dari berbagai aliran. Yang saya maksud aliran itu ada yang thariqah ini, ada yang nggak ikut thariqah tapi ngajar Ihya, ada yang orang modern. Ingin tahu saya pembahasan mereka bagaimana. Ba'duhum menjaga adab, wa ba'duhum asa'ul adab jiddan.
sebagian adabnya kurang kepada Imam Al-Ghazali. Saya kan tahu yang Saudara Imam Habib Abdullah dulu kalau baca Ihya seperti apa. Kemudian Syekhuna Abu Yahya seperti apa. Artinya kalau adab Fatihah qoblal majelis itu harus ya, itu sudah lazim lah. Dan sampai sekarang masih dipakai di mana-mana. Tapi yang saya maksud, boleh kita umpama kita nemu qaul, nanti kan ada memang sebagian pendapatnya Imam Ghazali umpama yang berbeda dengan ba'du ahli thariqah yang lain. Tidak apa, kita nukil kayak tadi itu saya kalau di Syarh Sanusi itu kejadiannya bukan Imam Ghazali, Ibnu Syajari. Di kitabnya Sapa lagi beda lagi itu orangnya itu. Di kumpulan taklimnya Syed Muhammad yang dikumpulkan Ustaz Soleh apa di Sapa saya agak lupa. Kalau nggak salah ada juga cerita itu beda lagi orangnya. Nah, tapi saya condong itu kejadiannya Imam Al-Ghazali. Apa bisa satu kejadian berulang-ulang? Ya kok bisa saja, tapi ya kemungkinannya 50-50 ya. Kemungkinan itu ya satu kejadian. Nah, kalau kita menilai nih, kita akan menilai kejadian tadi itu. Beb, antum bilang 50-50. Terus yang lebih kuat yang mana? Nah, kita bisa lihat dari abad aja. Kejadian si pengarang kitab itu abad berapa yang meriwayatkan? Bisa dilihat dari situ. Semakin kuno ya kemungkinan terbesar ya si fulan ini. Maksud saya gini lah. Ada satu kejadian mimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya ngaku kalau saya yang mimpi. Kemudian ternyata ada santri nemukan persis kejadian mimpi itu di 100 tahun yang lalu. Persis sampai kalimat-kalimatnya, kejadiannya, sholli wasallim ala man 'allamaknya itu semua sama. Kira-kira yang benar yang mana? Ya yang dulu kan. Berarti saya peniru. Ya, itu kemungkinan. Memang terkadang ada pembahasan di kitab apa, saya lupa itu. Sampai syair yang sama persis kadang dua orang mendapat ilham yang sama di tahun yang berbeda. Itu bisa jadi. Tapi ya nadir ya, minan nawadir. Nah, kalau muradnya yang sama, itu sahih. Saya pernah bahas urusan ini dengan Syekhun Naqi Ahmad. Beliau bilang, wahyu itu satu. Wahyu itu satu, makna satu, sahibul wahyi ya tetap Allah. Jadi Nabi Adam ya bawa la ilaha illallah. Nabi-nabi lain yang membawa la ilaha illallah. Rasulullah juga membawa la ilaha illallah. Jadi kadang di abad sekian ada wali ngomong begini, terulang lagi itu pembahasan di abad yang lain lagi, bil makna ya, bukan lafaz. Itu makgul kalau itu. Sebab al-mulhim wa sahibul wahyi wahid, wa huwa Allah azza wa jal. Tapi kalau yang ini nih, ini saya sudah nemu, saya aja nih yang tidak terlalu ahli kitab, ya sedang-sedang saja. Itu sudah nemu di 3 kitab berbeda ini. Tapi ceritanya satu. Jadi kemungkinan ya ar-rawil aqdam itu yang kita pakai, yang kita ambil. Perawi yang korennya lebih lama. Kayaknya yang lebih lama Imam Ghazali kayaknya ya, saya belum mentahqiq lagi. Lakin al-muhim yang penting yang kita ambil itu mau ini Imam Ghazali, mau Ibnu Syajari, mau Allamah Al-Maliki yang satunya itu. Yang penting orang kalau mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh dengan serius, bisidik, pasti akan mendapatkan tanbih dari Allah Ta'ala, mendapatkan isyarah dari Allah Ta'ala saat dia sedang galau. Itu langsung. Ini Imam Ghazali aja seperti ini kejadiannya, Allah radhiyallahu ta'ala anhu. 3 lagi itu. Allah Jalla Jalaluhu Rabbuh, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Sayyidina Al-Khadir. Jadi tambah yakin saya. Enggak ragu lagi kalau baca Ihya ini. Memang perlu jaga adab kepada Imam Al-Ghazali. Sebab beliau betul-betul makamnya makam mahbub. Dicintai oleh Allah.
Orang kalau sudah mahbub, kalau kita suul adab bisa kualat kita. Jangan kritik-kritik ihya. Ini saya nggak bicara kaum kiri ya, ini yang orang-orang yang memang bukan kelompok kita. Ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ini saya nggak bahas kalau mereka ini dari kita sendiri. Kadang saya perhatikan masih suul adab tuh bahasanya kalau bahas-bahas tentang Al-Imam Al-Ghazali. Satu lagi kejadian. Yang ngarang kitab Al-Ibris itu Al-Allamah Ibnul Mubarak. Allamah itu memang alim betul. Itu beliau fi khatirihi syai' as-shawab indo insyaallah. Insyaallah ya, insyaallah saya juga tidak berani terlalu komentar. As-shawab inda Imam Ibn Mubarak. Tapi ketika beliau sedang mengkritik satu pendapat Al-Imam Al-Ghazali, gurunya sudah meninggal, Sayyidi Abdul Aziz. Beliau mimpi gurunya yang panjang itu. Itu juga ajaib itu. Kalimat-kalimat di mimpi itu tercatat rapi dan ingat semua ketika bangun. Yang ingin lebih jelas baca aja di Ibris itu. Makna beliau ditambih, diberi peringatan oleh gurunya Sayyidi Abdul Aziz untuk tidak suul adab kepada Imam Al-Ghazali. Bahwa beliau itu makomnya tinggi. Kalau nggak salah di situ dibilang kutub juga. Makomnya tinggi apa kutub gitu di kitab itu. Tapi beliau diizinkan untuk membantah. Apa yang terjadi? Setelah beliau bangun, bantahan masalah itu dari hati beliau itu tertuju ke masalah. Nggak ada istighfaf, menghina sedikit aja kepada Imam Ghazali, nggak ada. Asli ke masalahnya aja. Golobnya tetap ta'zim. Dan mengakui bahwa Al-Imam Al-Ghazali itu memang orang yang luar biasa. Kemudian yang perlu dijadikan peringatan juga, Imam Ghazali itu abad berapa dan kita abad berapa? Itu tahun 500-an. Cetakan kitab Ihya itu sudah mengalami berapa kali cetakan. Ini aja saya baru berapa lembar ini sudah berapa kali ketemu wa fi ba'dhin nusakh. Artinya ada nuskhoh bilang kalimatnya ini, nuskhoh bilang kalimatnya ini. Itu kita sebagai penuntut ilmu yang membaca ilmunya ulama-ulama juga tetap harus hati-hati. Apa iya ini pendapatnya Imam Ghazali? Namanya ini kitab nyampe ke kita sudah berapa abad. Makanya butuh taklim kepada syekh yang betul-betul mengerti tentang ilmu-ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain. Kayak cerita apa lagi tuh? Yang saqatatil wawu fi tab'ah itu. Saya dengar dari Ustaz Saleh Al-Idrus, Syekhuna wa akhuna. Itu salah satu faedah waktu beliau ngaji di Sayyid Muhammad Maliki. Sayyid Alawi lagi ngajar. Kemudian nemu ibarah yang kurang pas tentang pendapatnya Imam Syafi'i apa gimana gitu. Isyhadha ammuna Syafi'i hadha. Beliau belum menyalahkan, beliau tahu namanya cetakan. Dah selesai majelis tidur. Mimpi Al-Imam Syafi'i agak panjang mimpinya. Fi akhir ru'ya diberi peringatan, ya Alawi sagatatil wawu fi tab'ah. Itu kitab yang inti baca, huruf wawunya hilang waktu dicetak dan dimasukkan. Setelah ditambah wawu jadi jelas. Saya lupa itu masalahnya apa itu. Al-Imam Syafi'i dari Barzah itu. Min al-Barzah yudabbih Sayyid Alawi al-Maliki. Sagatatil wawu fi tab'ah. Terus pernah lagi saya juga ingat Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Salah satu qaulnya Imam Syafi'i tentang masalah yang membatalkan puasa itu. Kalau ini bukan lewat mimpi. Beliau menukil pembahasan Sayyid Al-Hashimi, Sayyid Bik apa siapa itu. Pokoknya alamah orang-orang modern yang mengadakan penelitian bahwa ternyata lanya hilang huruf. Jadi yabtulu membatalkan, harusnya la yabtul. Setelah diteliti oleh si alamah ini, nuskhoh-nuskhoh yang lain yang lebih sahih, yang kuno-kuno ternyata ada lanya gitu. Nah, itu ada begitu-begitunya. Kalau kitab-kitab cetakan orang dulu itu. Jadi bahwa bahas, bahwa tahqiq,
Kita perlu mendengar pembahasan-pembahasan orang-orang yang suka meneliti. Nah, saya anjurkan yang sering baca kitabnya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Itu banyak itu hobi neliti itu orang itu. Saya banyak mendapat faedah kalau membaca kitab-kitabnya Imam Nabhani, penelitian-penelitian beliau. Nanti kita jadi jelas, oh ini yang dulu masalah yang saya bingung, nggak taunya ketemu jawabannya di sini. Radhiyallahu taala anhum wa an sa'iri ulama'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an sa'iri khulafa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an sa'iri ahli baiti Rasulillah wa an sa'iri ashabi Rasulillah. نفعني الله وإياكم ومن سمع هذا الكلام من بركات الجميع صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.